Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus multiple correspondence analysis. Pada contoh kasus multiple correspondence analysis, saya ingin meneliti bagaimana karakteristik skrup, baut, mur, dan paku payung yang ada pada toko perangkat hardware dengan bagian kepala, ulir, in-head atau bagian dalam dari kepala, bagian bawah, kuningan, dan panjangnya sebagai variabel yang akan diteliti dengan jumlah observasi sebanyak 300 observasi. Data tersebut atau data yang saya gunakan ini diambil dari buku dari Hartigan yang terbit pada tahun 1975. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah dari contoh kasus ini adalah bagaimana kecenderungan karakteristik antara skrup, baut, mur, dan paku payung dilihat dari bagian kepala, ulir, lekukan kepala atau bagian dalam dari kepala, bawah, kuningan, dan panjang dari skrup, baut, mur, dan paku payung tersebut. Kedua yang harus dilakukan adalah membuat desain analisis korespondensi. Desain analisis korespondensi dari contoh soal ini adalah ukuran sampel terdiri dari 300 observasi dan ada 6 variabel yang akan diinput, yaitu bagian kepala, ulir, lekukan kepala, bagian bawah, kuningan, dan panjang dari benda tersebut. Selanjutnya, masukkan data yang akan kita gunakan atau observasi yang akan kita gunakan ke dalam SPSS. Jika sudah, lalu untuk melakukan multiple correspondence analysis menggunakan SPSS, kita dapat klik Analyze, lalu klik Dimension Reduction, lalu klik Optimal Scaling. Ketika muncul kotak dialog Optimal Scaling, pastikan dulu bahwa semua variabel yang digunakan adalah variabel nominal. Lalu, pilih opsi One Set dan klik Define. Setelah itu, akan muncul kotak lain atau jendela lain. Masukkan variabel dari trade sampai length atau panjangnya itu ke dalam kolom analysis variabel dan objek ke kolom labeling variabel. Selanjutnya, kita klik objek yang berada di sisi kanan kotak dialog dan akan muncul kotak dialog seperti yang ada pada layar. Pada bagian label objek, pilih label by variable dan masukkan semua variabel dari trade sampai objek ke dalam selected, ke kolom selected, dan klik continue. Setelah itu, akan muncul atau kita klik variabel pada kotak dialog multiple correspondence analysis yang terletak di bawah objek. Nah, setelah kita klik akan muncul kotak dialog seperti yang ada pada layar, lalu masukkan semua variabel ke dalam kolom join kategori plots, lalu kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK pada dialog multiple correspondence analysis. Lalu, untuk interpretasi hasil dari multiple correspondence analysis dapat dimulai dari kita lihat tabel summary pada jendela output SPSS. Analisis homogenitas dapat memberikan solusi dalam beberapa dimensi. Semakin kecil jumlah dimensinya, maka akan semakin mudah untuk diinterpretasikan. Ketika jumlah dimensi melewati batas tertentu, maka sejumlah hubungan akan terabaikan atau menjadi terabaikan. Jumlah dimensi yang umum digunakan adalah 1-3 dimensi. Lalu, jika dilihat berdasarkan tabel summary, dapat dilihat bahwa model dalam analisis ini sebanyak 62,1% dijelaskan oleh dimensi 1, dan 36,8% lainnya dijelaskan oleh dimensi kedua. Jika variabel dibedakan dengan baik, dua dimensi tersebut dapat memberikan interpretasi jarak kategori yang baik juga. Objek akan berdekatan jika kategori yang mereka miliki sama, dan kategori dari variabel yang berbeda juga akan berdekatan jika mereka mempunyai objek yang sama. Selanjutnya adalah object point. Setiap variabel yang dilabeli akan menghasilkan plot masing-masing. Di sini, saya hanya akan melihat object point yang dilabeli dengan variabel objek. Jarak dari satu titik ke titik origin mencerminkan variasi pola rata-rata dari hasil observasi. Pola rata-rata ini sesuai dengan kategori yang paling sering muncul di setiap variabel.
objek yang paling banyak karakteristik yang sesuai dengan kategori akan terletak di dekat titik origin dan sebaliknya. Lalu, plot pada gambar tersebut yang ada di layar menjelaskan bahwa pada dimensi pertama atau sumbu horizontal membedakan skrup dan baut yang memiliki ulir dari paku atau nail dan paku payung yang tidak memiliki ulir. Nah, hal ini dapat dilihat karena skrup dan baut berada di salah satu ujung sumbu horizontal dan paku payung lainnya berada di ujung horizontal lainnya. Lalu, jika dilihat lagi, dimensi pertama juga memisahkan baut yang memiliki bagian bawah rata dengan barang lainnya yang memiliki bagian bawah yang tajam, seperti paku payung dan skrup dan lain-lainnya. Lalu, dimensi kedua tampaknya memisahkan titik skru 1 yang ada pada atas plot dan nail 6 dari semua objek lainnya. Jadi, titik skru 1 dan nail 6 ini seperti terpisah dari semua objek yang terkumpul atau terpusat di bawah dimensi 2 atau di bagian dimensi 2 yang bagian bawah. Lalu, jika dilihat kesamaan yang dimiliki keduanya adalah panjang objek, karena mereka atau kedua benda tersebut memiliki objek yang paling panjang jika dilihat dari data yang tadi kita masukkan untuk dianalisis. Selanjutnya, kita lihat biplot berdasarkan kategori. Biplot berdasarkan kategori ini menyediakan metode alternatif untuk menampilkan diskriminasi variabel yang dapat mengidentifikasi hubungan kategori. Dalam plot ini, koordinat setiap kategori yang ada pada setiap dimensi akan ditampilkan. Dengan demikian, kita dapat menentukan kategori mana yang serupa untuk setiap variabel. Variabel panjang memiliki 5 kategori. 3 diantaranya berkelompok bersama di dekat bagian bawah plot. 2 kategori yang tersisa berada di bagian atas plot dengan kategori 2,5 inch berada sangat jauh di atas. Nilai diskriminasi yang besar untuk variabel panjang pada dimensi kedua merupakan alasan mengapa kategori panjang 2,5 inci ini sangat berbeda dari kategori panjang yang lainnya. Demikian pula untuk bagian dalam kepala atau bentuk kepala dengan kategori star. Kategori star ini atau bagian dalam mur atau bagian dalam kepala dari baut dan sebagainya itu berada di paling atas dari biplot. Sangat jauh dari kategori lainnya dan menghasilkan ukuran diskriminasi yang sangat besar di sepanjang dimensi kedua. Penyebaran nilai kategori untuk suatu variabel mencerminkan varian dan menunjukkan seberapa baik varian tersebut didiskriminasi di setiap variabel. Seperti pada dimensi pertama, kategori treat terpisah jauh tetapi sepanjang dimensi kedua, kategori ini sangat dekat. Dengan demikian, dimensi pertama lebih mencerminkan kategori treat daripada dimensi kedua. Sebaliknya, kategori untuk bentuk kepala tersebar jauh di dimensi kedua menunjukkan bahwa variabel ini dibedakan dengan baik di dimensi kedua. Sekian adalah interpretasi atau contoh kasus dari multiple correspondence analysis. Sekian juga materi untuk correspondence analysis. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.